Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, pada praktikum satuan operasi dan keteknikan kali ini, kami akan mempraktikkan tentang pencampuran dan homogenisasi. Pencampuran atau mixing ialah proses yang menyebabkan tercampurnya suatu bahan ke bahan lain, di mana bahan-bahan tersebut terpisah dalam fasa yang berbeda. Faktor yang mempengaruhi pencampuran yaitu ukuran partikel, bentuk pengaduk dari masing-masing komponen, kadar air permukaan bahan pangan, dan karakteristik aliran bahan. Homogenisasi merupakan suatu proses penyeragaman ukuran partikel dalam upaya mempertahankan kestabilan dari sebuah campuran yang terbentuk dari dua fase yang tidak dapat menyatu. Proses homogenisasi biasanya dilakukan dengan bantuan alat yang disebut homogenizer. Prinsip kerja dari alat homogenizer yang pertama ialah cairan yang akan diemulsikan dipaksa melewati suatu lubang yang sempit, kemudian emulsifikasi terjadi pada saat bahan melewati lubang dan bergesekan dengan dinding yang mengelilingi batang. Selanjutnya, terdapat pegas yang terletak di atas batang dapat menghasilkan getaran mekanis yang berfrekuensi tinggi, sehingga cairan pun terdispersi. Selanjutnya ialah jenis-jenis homogenizer: high speed mixer, pressure homogenizer, colloid mills, ultrasonic homogenizer, dan hydrosphere homogenizer. Di bidang pangan, biasanya homogenizer digunakan dalam memproduksi produk seperti es krim, susu, jus buah, dan yang lainnya. Tujuan praktikum kali ini ialah agar mahasiswa mampu memahami prinsip proses pencampuran dan homogenisasi dari suatu bahan pangan. Metode praktikum yang pertama ialah alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini adalah blender, pisau, kompor, panci, kain saring, dan gelas takar. Bahan yang digunakan ialah tempe, jahe, vanili bubuk, sukur rasa atau gula pasir, CMC atau penstabil, dan air. 100 gram tempe yang telah ditimbang dipotong dadu kecil lalu dikukus selama 10 menit. Setelah itu dipindahkan ke dalam blender dan ditambahkan air dengan perbandingan 6:1. Saring hasil blender sehingga diperoleh sari tempe. Kemudian membuat ekstrak jahe dengan sari tempe. Caranya adalah dengan 10 gram jahe dalam 300 ml sari tempe dicampur dengan blender. Setelah itu, sari tempe jahe yang telah terbentuk dipindahkan ke dalam panci dan ditambahkan 0,1 gram vanili, 60 gram sukrosa atau gula pasir, dan penstabil atau CMC dengan konsentrasi 0,25%. Selanjutnya, sari jahe tempe yang telah ditambahkan bahan-bahan tadi diaduk dan dilakukan pasteurisasi pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu, dinginkan lalu masukkan ke dalam kemasan dan disimpan di dalam refrigerator. Amati setelah 7 hari untuk mengukur endapan yang terbentuk dalam sentimeter dan uji organoleptik. Jangan lupa untuk membuat sari tempe jahe tanpa menambahkan CMC sebagai kontrol. Salah satu cara untuk menstabilkan emulsi sari tempe jahe yaitu dengan menambahkan emulsifier atau stabilizer dari proses homogenisasi. Fungsi CMC di sini ialah sebagai pengental, penstabil emulsi atau suspensi, dan bahan pengikat.
Penggunaan CMC 0,25% masih menghasilkan endapan sebanyak 4 cm selama penyimpanan. Pada penyimpanan selama 7 hari di dalam refrigerator, organoleptik yang terbentuk dari segi warna yaitu kuning keputihan, sedangkan tekstur sedikit lembek dan berair. Homogenisasi dapat menghasilkan pengurangan ukuran droplet dan sebaran CMC yang merata, sehingga semakin lama waktu homogenisasi, CMC akan terdistribusi dan melindungi droplet. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya interaksi yang kuat antara droplet dengan fase kontinu sehingga meningkatkan viskositas sekaligus kestabilan emulsi. Selain itu, suhu juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap viskositas sari tempe jahe. Selama penyimpanan pada suhu dingin, viskositas cenderung mengalami penurunan, sehingga pada hari ke-7, sari tempe jahe akan semakin berair atau encer. Penurunan viskositas tersebut diikuti oleh penurunan stabilitas emulsi dari sari tempe jahe. Hal ini berkaitan dengan penurunan kemampuan CMC dalam menstabilkan sistem emulsi. Berdasarkan hasil praktikum yang telah kami lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan CMC dengan konsentrasi 0,25% belum cukup untuk menstabilkan emulsi sari tempe jahe karena pada penyimpanan selama 7 hari, dua fase sudah terlihat terpisah dengan tebal endapan sekitar 4 cm. Selain itu, dapat juga diketahui bahwa semakin lama penyimpanan, emulsi sari tempe jahe akan semakin tidak stabil dan viskositas pun akan semakin menurun. Sekian dari kelompok kami, thanks for watching.